Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Astuti dengan NPM 181063105021 kelas 6B akan memaparkan mengenai ujian akhir semester materi inovasi pendidikan yang diampu oleh Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Saya mengambil S1 atau Strata 1 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Astuti dengan NPM 181063105021 kelas 6B akan memaparkan mengenai ujian akhir semester dari inovasi pendidikan yang diampu oleh Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Saya mengambil Strata 1 Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada 16 Maret 2020, pemerintah menetapkan seluruh aktivitas dilakukan dari rumah saja, guna untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Sehingga kini pembelajaran tak lagi tatap muka, tapi melalui daring. Masalahnya, siswa tetap mengerjakan tugas-tugasnya seperti biasa, dan siswa pun harus mempelajari materi secara mandiri. Maka dari itu, banyak dari guru-guru yang melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran secara daring ini. Termasuk, saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang berbasis metode contextual learning. Materi yang diambil pun yaitu mengenai integral tak tentu fungsi aljabar yang diajarkan di kelas 11 semester genap atau semester kedua. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat terlampir di bawah ini, yang diisi oleh yang pertama ada identitas RPP dengan isian satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran, materi pokok, dan alokasi waktu serta kompetensi dasar yang diambil. Selanjutnya, dalam isian RPP terdapat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga itu ada model pembelajaran, media, dan sumber belajar. Model pembelajaran yang saya ambil yaitu contextual learning atau pembelajaran kontekstual, dan media pembelajarannya itu banyak. Ada laptop, gawai atau PPT, video pembelajaran atau gambar yang relevan, dan fasilitas internet. Adapun sumber belajarnya tentunya dari buku matematika kelas 11 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud edisi 2019 dan internet. Adapun penilaian hasil pembelajaran yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Doa diselesaikan. Untuk link absensi, apakah sudah mengisi semuanya? Jika ada yang belum, silakan diisi terlebih dahulu link absensi yang sudah saya kirim di WhatsApp via grup kelas. Selanjutnya ada kompetensi dasar yang harus kita raih dalam mempelajari materi integral ini. Ada 3.10 yaitu mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Yang kedua ada 4.10 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar. Matematika memiliki banyak pasangan operasi, contohnya seperti penambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, dan banyak lainnya. Di mana operasi yang pertama itu menghapus operasi yang kedua, begitupun sebaliknya. Jadi apa fungsi dari pasangan tersebut? Sebelum kita mengetahui pasangan dari operasi turunan, coba perhatikan tabel di bawah ini. Kita buat dua kolom. Kolom yang pertama kita isi dengan fx, kolom yang kedua kita isi dengan f aksen x atau turunan dari fx.
Yang pertama, pada baris pertama, ada 1/3 X pangkat 3, maka kita turunkan menjadi X kuadrat. Selanjutnya pada baris kedua, ada 1/3 X pangkat 3 plus 1, kita turunkan maka menjadi X kuadrat. Dan 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/3, kita turunkan maka menjadi X kuadrat. Dan pada baris keempat, yaitu ada 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/3 ditambah 203, kita turunkan maka menjadi X kuadrat. Selanjutnya pada baris kelima, yaitu ada 1/3 X pangkat 3 ditambah C atau konstanta. Maka turunannya yaitu X kuadrat. Sehingga dapat kita lihat bahwasannya 1/3 X pangkat 3 plus C atau konstanta yaitu merupakan antiturunan atau integral. Jadi, apa itu integral? Ada yang tahu? Ya, integral merupakan kebalikan atau musuhnya si turunan atau inverse dari turunan. Di mana definisi integral yaitu merupakan f suatu antiturunan atau integral f pada interval I apabila f aksen x atau turunan fx untuk semua x dalam I. Selanjutnya yaitu notasi untuk integral tertentu. Notasinya yaitu integral fx terhadap x. Tulisannya integral fx dx. Pasangan fx pasti dx, sedangkan pasangan fu du. Jadi tidak terpatok kepada fx dan dx saja. Bisa ft dan dt dan fu dan du dan sebagainya. Selanjutnya yaitu rumus dasar integral tak tentu fungsi aljabar. Sebelum kita mengetahui rumus dasar integral tertentu fungsi aljabar, coba perhatikan tabel yang berada dalam PowerPoint. Pada kolom pertama terdapat fx, yang kedua ada f aksen x atau turunan dari fx. Pada baris pertama, turunan yaitu x kuadrat merupakan turunan dari 1/3 x pangkat 3. Di mana 1/3 X pangkat 3 ini merupakan integral atau antiturunannya X kuadrat. Maka dapat kita lihat bahwasanya pola integral yang ada dalam tabel baris pertama yaitu 1/2 plus 1 X pangkat 2 plus 1, sehingga menghasilkan integralnya yaitu 1/3 X pangkat 3 berdasarkan turunan yaitu X kuadrat. Pada baris kedua pun sama, yaitu turunan dari 1/2 X pangkat 4 yaitu 2X pangkat 3. Sehingga pola yang kita dapat yaitu 2/3 plus 1 X pangkat 3 plus 1. Sehingga hasilnya apabila dikecilkan yaitu 1/2 X pangkat 4. Selanjutnya pada baris ketiga yaitu 8X pangkat 3 merupakan turunan dari. Selanjutnya pada baris ketiga yaitu 8X pangkat 3 merupakan turunan dari 2X pangkat 4. Artinya 2X pangkat 4 merupakan antiturunan dari 8X pangkat 3, sehingga didapat polanya yaitu 8/3 plus 1 X pangkat 3 plus 1, atau awalnya itu 8/4 X pangkat 4, maka karena 8 bisa dibagi 4 maka menjadi 2X pangkat 4. Maka didapat nih rumus dasar integral tak tentu fungsi aljabar, yaitu integral AXR terhadap X sama dengan A plus R plus 1 X pangkat R plus 1 plus C untuk R tidak sama dengan negatif 1. Lalu bagaimana jika R-nya itu sama dengan negatif 1? Maka rumusnya yaitu integral AXR terhadap X sama dengan A ln mutlak X plus C. Selanjutnya yaitu sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar, di mana yang kita sudah pelajari tadi integral K fx terhadap x, maka rumusnya yaitu K
integral fx terhadap x, di mana k ini merupakan konstanta. Jadi konstantanya itu bisa pindah ke depan integralnya karena konstanta tidak terhitung ke dalam integralnya. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu integral fx ditambah gx terhadap x, maka sama dengan integral fx terhadap x ditambah integral gx terhadap x. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu integral fx dikurangi gx terhadap x sama dengan integral fx terhadap x dikurangi dengan integral gx terhadap x. Selanjutnya yaitu contoh soal. Diketahui contoh soal sebagai berikut. Integral 2x pangkat 8 ditambah 2x pangkat 4 ditambah 3x terhadap x. Maka penyelesaiannya yaitu integral 2x pangkat 8 ditambah 2x pangkat 4 tambah 3x terhadap x sama dengan 2 per 8 plus 1 x pangkat 8 plus 1 ditambah 2 per 4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 ditambah 3 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 ditambah c, merupakan sifat integral yang pertama tadi, sehingga didapat hasilnya 2 per 9 x pangkat 9 ditambah 2 per 5 x pangkat 5 ditambah 3 per 2 x pangkat 2 plus c. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu integral 1 per t kuadrat ditambah akar t terhadap t, sehingga penyelesaiannya akan dijelaskan sebagai berikut. Integral 1 per t kuadrat ditambah akar t terhadap t sama dengan t pangkat negatif 2. T pangkat negatif 2 ini didapat dari 1 per t kuadrat, karena ketika t kuadrat itu terletaknya di bawah, ketika ingin kita taruh di atas, maka duanya ini atau pangkatnya itu berubah menjadi negatif, sehingga didapat t pangkat negatif 2 ditambahkan 1 per negatif 2 ditambahkan 1 ditambah t 1 per 2. T 1 per 2 ini berasal dari akar t, dimana akar dari t yaitu t 1 per 2. T 1 per 2 ini ditambahkan dengan 1 per 1 per 2 ditambah 1 tambah c, sehingga dihasilkan yaitu t pangkat negatif 1 per negatif 1 ditambah t pangkat 3 per 2 per 3 per 2 ditambah c, sehingga hasilnya yaitu 1 negatif 1 per t ditambah 2 per 3 dikali akar t pangkat 3 plus c. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada penonton yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para penonton dan semoga video ini dapat memudahkan para penonton untuk mempelajari materi integral tak tentu fungsi aljabar. Dan materi integral tak tentu fungsi aljabar ini dapat dipahami lagi dengan LKPD yang saya telah cantumkan di link Google Drive yang berada di dalam deskripsi YouTube ini. Adapun RPP juga telah saya lampirkan ke dalam deskripsi YouTube ini, sehingga memudahkan untuk kalian memahami tujuan pembelajaran dalam materi integral tak tentu fungsi aljabar. Begitupun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam materi pembelajaran ini. Hingga saya bisa tutup materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.